Oke. Jadi biasanya buat pengguna Windows itu device-nya ya kalau nggak laptop, PC all-in-one, atau tablet. Smartphone juga ada yang pakai Windows. Tapi gimana kalau misalkan ada sebuah proyektor yang dia pakai Windows? Dan perkenalkan ini adalah BenQ EH620. Kalau kalian lihat di sini tuh emang ada sebuah laptop dan sebuah proyektor, tapi ini saya sama sekali nggak mirroring ke proyektornya. Jadi proyektor yang ada di sini dia udah ada Windows-nya. Biasanya kan kalau proyektor itu kalau nggak ya memang proyektor yang pakai HDMI yang benar-benar nggak ada OS-nya. Terus dia juga pakai Android. Nah, yang sekarang kita review ini dia pakai Windows dan dia juga pakai Windows yang terbaru, Windows 11. Dan bukan cuma Windows 11 pada umumnya, tapi dia pakai Windows 11 IoT Enterprise. Logikanya kalau ada sebuah proyektor terus Windows-nya pakai Windows Enterprise, berarti segmentasinya atau tujuannya itu pasti untuk keperluan kantor, keperluan yang produktif. Jadi kenapa pakai Windows? Di Indonesia sendiri banyak banget orang yang pakai Windows walaupun beberapa pakai Linux. Cuman dari semua brand yang berhubungan dengan saya biasanya memang pakai Windows. Nah, enaknya proyektor BenQ EH620 ini karena nggak pakai laptop. Nah, ini laptopnya saya tutup ya. Ini benar-benar built-in Windows-nya itu di dalam proyektor. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya laptop, tablet, atau PC untuk mirroring dia kalau tujuannya memang Windows. Walaupun si proyektor BenQ EH620 ini kalau misalkan kita mau mirroring, dia support dengan 4 presentasi sekaligus. Jadi dia bisa pakai Miracast buat Microsoft, bisa pakai AirPlay buat yang pakai iOS, dan bisa pakai Chromecast untuk yang Android. Dan enaknya karena dia pakai Windows, jadi kita bisa pakai Miracast-nya tanpa harus download atau install aplikasi lagi. Jadi intinya dia ini bener-bener ya anggap aja dia PC karena di dalamnya pun dia juga udah ada prosesornya. Jadi dia pakai prosesor Intel Celeron 4205U dengan base clock-nya itu 1,8 GHz, RAM-nya 4 GB dan ada harddisk-nya. Walaupun ini proyektor tapi dia ada harddisk-nya 64 GB. Kalau secara desain ya proyektor ini seperti proyektor pada umumnya. Jadi di depannya ini ada lensa yang lensanya ini memiliki 3400 lumens. Terus di bagian atasnya ada beberapa tombol. Jadi ada tombol power, tombol kursor, tombol back, dan tombol lain-lainnya. Sayangnya dia tidak punya kayak BenQ yang kita review sebelumnya yang dia pakai Android. Jadi dia nggak punya autofocus. Jadi masih manual, kita harus putar lensanya kayak kita muter lensa yang ada di kamera. Dan ini dia udah fokus, cuman kalau ada autofokusnya kan lebih enak aja. Karena bayangkan kalau misalkan proyektor ini nanti ditaruh di atas gitu ya, terus kita harus putar manual kan, jadi kita harus beli andang atau tangga dulu buat ke atas buat dia di manual fokusnya dibenerin lagi gitu, ribet. Tapi kalau posisinya di bawah sih ya bakalan aman-aman aja. Terus di bagian belakang kalau untuk port-portnya, karena ini proyektor jadi portnya tuh banyak display port. Jadi untuk port VGA-nya itu dia ada 3, terus untuk input audionya itu ada 2, ada HDMI-nya pun ada 2, terus ada beberapa port USB, ada USB LAN-nya juga. Jadi kalau misalkan WiFi-nya mungkin nggak stabil bisa pakai input RJ45 atau LAN-nya. Jadi buat meeting online itu lebih enak. Ngomongin meeting online, si BenQ EH620 ini juga udah support dengan aplikasi-aplikasi yang biasanya kita gunakan untuk meeting online. Kayak Skype Business, terus Google Meet, dan juga Zoom. Nah, kalau kalian tanya, emangnya enak kalau misalkan meeting pakai proyektor? Ya, enak sih ya. Jadi bayangkan saya duduk kayak gini, terus saya meeting dengan lawan bicara saya di situ, kameranya. Terus saya taruh webcamnya di sini. Jadi saya bisa sambil nyantai sama meeting. Dan lawan bicara saya itu terlihat lebih besar gitu. Jadi lebih lega. Itu kayaknya kan bakalan lebih terlihat profesional aja. Value saya itu jadi lebih tinggi kalau saya meeting pakai proyektor BenQ ini. Dan sebenarnya bukan hanya sebagai kebutuhan produktivitas untuk kantor atau untuk meeting online aja, karena kan base-nya dia memang proyektor ya, dimana proyektor itu berarti memproyeksikan. Jadi dia menampilkan gambar. Nah, selain untuk office, untuk produktivitas, ya jelas saja kalau digunakan untuk entertainment enak. Seperti yang kalian lihat sekarang, saya tuh temanya sekarang lagi kayak semacam ala-ala teater gitu ya, karena saya duduk di sofa terus di situ. Itu sebenarnya lah meja TV, cuman TV-nya nggak ada, jadi kita ganti pakai proyektor seperti ini. Sayangnya di dalam paket pembeliannya itu kita nggak kayak dapat mouse dan juga keyboard. Jadi ini saya bawa mouse sendiri. Kalau misalkan ada dari BenQ sendiri, dari Zowie mungkin ya, proyektor office, mouse-nya Zowie, mouse gaming. Nah karena dia base-nya Windows, jadi kita bisa buka YouTube kayak gini. Dan dia ada speakernya deh, dia udah built-in dengan speaker. Ini kenapa base TikTok Song nyobanya, apakah dia akan copyright? Copyright gak nih kira-kira nih? Yes. Copyright ya. Nah karena kita nggak bawa keyboard ya, jadi kita pakai on screen. Ini suara speakernya lumayan. NCS musik. Oke, kita coba untuk musiknya ya atau speakernya dulu, dan ini kita coba di volume 40%.
Ini di sini udah paling full. Kalau jaraknya kayak saya ini sih suaranya kenceng ya. Tapi coba kita fullin 10%, 10%, 100%. Ini paling kenceng. Oke suaranya. Ya, suaranya oke. Ya, bassnya ada sih, kita dengerin lagi ya. Kalau ini fungsinya untuk presentasi, suaranya ini udah overpower sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk musik yang mungkin kayak kalian kayak Tomo yang suka genre frekuensi low, bass-bass gitu kayak ya bassnya kurang sih. Tapi kalau untuk presentasi nonton film dia bagus. Dan 100%-nya ini juga nggak gembret, jadi kita putar. Ini volume 100% ya. Nah, jadi nggak ada suara yang dipaksakan atau nggak ada yang gembret. Terus uniknya di BenQ EH620 ini, di remote ini ada tombol auto yang awalnya saya kira dia bakalan autofocus gitu. Ternyata bukan. Ini bukan autofocus, tapi autonya ini untuk suara, mode suaranya. Jadi dia ada 3 pilihan suara, ada vokal, ada cinema, dan ada music. Nah ini settingannya sekarang ada di vocal mode, tapi kalau misalkan ini saya play, dan nonton Netflix ini, abis itu perhatikan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik, dan perhatikan baik-baik. Jadi kalau misalkan saya pencet auto, nah, jadi dia lebih di boost gitu ya. Ini misalkan kita mau ganti settingannya manual itu bisa sebenarnya. Jadi di situ untuk settingan general ada klaim misalnya di sini ada settingannya standar lah. Cuman yang mau saya jelaskan tadi adalah sound. Jadi soundnya ini dia ada cinema, ada musik dan juga ada vokal. Nah kalau misalkan vokal kita pencet, kita pilih, kita balik lagi ke musiknya. Nah kan suaranya agak cempreng ya, karena vokalnya itu lebih di boost, suara treble. Jadi kalau misalkan kita pencet auto, suaranya bakalan lebih di boost kayak gini. Kalau untuk resolusi proyektornya, dia sayangnya masih Full HD, belum 4K, tapi Full HD-nya BenQ itu beda dengan proyektor-proyektor lain yang pernah saya coba. Dia kayak lebih detail gitu. Ini belum saya full screen aja, kalau kalian lihat kan, ya udah kelihatan detail banget ya. Terus kalau misalkan ini saya full screen, tapi sebentar kita coba dulu. Dan dia bisa di upscaling ya sampai 4K. Wi-Fi-nya tapi apakah kuat ya? Kalau nggak kuat kita balikin dulu ke kuat. Wah, jadi kalau kalian lihat ya, temboknya kayak ada akuariumnya ya, karena saking detailnya gitu. Dan di settingannya ini kita bisa atur beberapa color profile. Jadi udah disediain di sini kayak spreadsheet. Nah, spreadsheet itu kalau misalkan kita mau apa namanya? Kayak Microsoft Excel, Office kayak gitu-gitu, dia udah milih ini sendiri color profile yang memang ditujukan untuk Office. Biar mata kita tuh lebih set. Ini apa nih kalau kita nih? Presentasi. Kalau presentasi seperti ini ya. Terus juga ada bright. Nah, biasanya di mode-mode proyektor itu kan adanya kayak cinema, terus sRGB, Adobe RGB gitu kan ya. Tapi kalau si punyanya EH620 ini, dia ini color profilnya lebih ditujukan untuk produktivitas kayak video conference, terus infografik. Jadi kalau presentasi pakai chart-chart kayak gitu. Nah, tapi tetap karena dia fungsinya untuk memproyeksi, tetap ada profil kayak cinema dan lain-lain seperti ini. Terus kalau untuk settingan lain kayak brightness, coba kita lihat ini settingan untuk light ini. Ya, ini light mode, light usage time. Dan itu ada kayak semacam battery health kalau misalkan di iPhone. Jadi itu dia udah nyala selama sekitar 63 jam. Kalau untuk settingan lain, di situ kita bisa lihat ya ada light, ada keystone, di mana kita bisa atur kayak semacam kotaknya ini. Terus ada projector position juga untuk offsetnya. BenQ ini punya 110% offset. Terus ya itu sih ya mungkin yang bisa saya ceritakan dari BenQ EH620 ini. Pengalaman saya pakai ini sih karena kalau kalian lihat kan setup kita sekarang berbeda karena memang kita lagi nyewa villa. Dan sekarang itu tanggal berapa guys? Tanggal 2 ya? Harusnya kita meeting itu tiap tanggal 1. Cuman karena dapat villanya tanggal 2 jadi tanggal 2 dan kita bawa proyektor ini nanti untuk meetingnya di KID karena kita bakalan kayak proyeksikan sebulan ini view-nya kita berapa, engagement kita berapa, terus bulan ke depan rencana kita itu harus gimana. Kalau misalkan pakai laptop kan kecil banget ya. Ya ini walaupun laptop mahal tapi kecil. Jadi kalau ditonton tim DKD itu ada berapa? 10 ya? 10 sama saya, 10 orang. Kalau misalkan nonton laptop gini, 10 orang kan kasihan ya, jadi keroyokan. Kalau misalkan pakai proyektor kan bisa lebih gede, bisa lebih lega. Apalagi proyektor ini pakai Windows 11 IoT Enterprise. Seperti yang kalian lihat tadi, color profilnya itu memang ditujukan untuk yang suka presentasi dan juga kerja intinya. Cuman kalau misalkan digunakan untuk
entertainment, dia tetap enak karena ada mode cinema dan juga udah built-in dengan speaker. Dan jujur aja dari semua proyektor yang pernah saya coba, ini yang saya suka sih. Dan alasannya cuma satu, karena dia pakai Windows, jadi dia lebih fleksibel. Kalau pakai Android itu, biasanya Android yang untuk proyektor, beberapa ada yang nggak bisa Netflix, kayak gitu-gitu. Jadi, support Netflix-nya di Android yang versi proyektor itu beda-beda. Tapi kalau Windows ini, dia lebih fleksibel, dan saya udah terbiasa aja sih pakai Windows. Kalau untuk kekurangannya, resolusinya, sayangnya mungkin karena memang ditujukan untuk kerja ya, bukan untuk entertainment, jadi resolusinya nggak 4K kayak proyektor BenQ yang kita bahas kemarin. Terus dia juga bisa pakai aplikasinya BenQ yang namanya adalah InstaShare, di mana kita bisa langsung share screen dengan 4 device sekaligus. Terus kita juga bisa pakai wireless case kayak Chromecast, Miracast, dan juga AirPlay. Dan enaknya lagi lebih praktis. Kenapa? Karena kita nggak perlu pakai laptop. Proyektornya udah ada Windows. Kalau untuk kekurangannya, ya menurut saya ini sekelas BenQ. Kenapa kok nggak ada autofocus? Karena dari semua proyektor BenQ yang pernah saya review, biasanya hampir semuanya ada autofocus dan ada auto keystone. Auto keystone itu berarti dia akan langsung ngotak sendiri kayak gini. Terus kekurangan lain karena dia Windows. Ini kalau misalkan dia ada trackpadnya enak gak sih? Jadi kayak laptop gitu kita trackpad. Harusnya enak ya? Enak gak sih? Kalau posisinya digantung ya nggak bisa. Kalau posisinya seperti enak ada trackpad. Karena di dalam paket pembeliannya dia nggak ada keyboard dan juga mouse. Jadi siapa tahu kalau misalkan BenQ ke depan mau kasih trackpad di sini, kita bisa trackpadan sambil lihat kan. Mungkin akan lebih enak ya, itu saran aja sih. Kekurangannya cuma itu sih ya. Jadi cukup segitu aja pengalaman kita pakai BenQ EH620 ini. Dan sekarang kita akan lanjut meeting dulu pakai proyektornya BenQ. Saya Nika Stembudi and see you on the next video. Bye-bye.